Pak, ngomong-ngomong, ini kan oke, di kepala daerah itu kan paling tiga hal. Satu di public services, ini kan salah satu inovasi public services. Kemudian yang kedua kesehatan. Kesehatan Bapak juga sudah membuat inovasi menjadi memberi layanan PCR yang pertama. Jadi ini pandemi yang membuat Bapak melahirkan inovasi-inovasi baru dalam hal layanan kesehatan. Kemudian pendidikan pastilah, kalau pendidikan itu kan ada hal yang baru dari pendidikan. Iya, begini Mas Arief. Nah, kita kan sama-sama dari Jogja ya Mas ya. Jadi Pak Prawata ini senior saya. Jadi saya sama-sama beliau itu di Visipol UGM. Di pemerintahan saya dulu. Ya, Pak Prawata pemerintahan tahun berapa Pak? 76 ya masuk ya? Iya. Saya selesai 82. Hah? 82 selesai. Nah, beliau selesai, setahun setelahnya saya masuk UGM. Ya. Jadi gini Mas Arief, saya belajar dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Saya kagum pada kepemimpinan beliau. Orang yang terpelajar, kemudian menjadi raja. Ya, oleh sebab itu visinya, saya belajar dari biografinya aja sebenarnya. Tetapi dari situ kemudian saya bisa mengambil manfaat yang bisa. Kemudian mengapa kemudian IPM Jogja itu paling tinggi di Indonesia. Itu karena saya yakin visinya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ya, bagaimana kemudian dulu ketika Indonesia merdeka, beliau menyatakan Jogja di bawah NKRI, Republik Indonesia. Kemudian ketika agresi Belanda pertama, kemudian menyatakan silahkan ibu kota pindah ke Yogyakarta. Kemudian beliau setelah kedaulatan di naga-naganya mau diberikan Belanda, kemudian beliau ini berinisiatif, di antaranya beliau beberapa ilmuwan saya yakin waktu itu mendirikan Universitas Gadjah Mada, dan kampusnya adalah menempati lahannya tanah Sultan ya, jadi pagelaran, ngasem semua dipakai. Malahan kampus Bulak Sumur, Iki Parangmalang itu adalah milik tanah Sultan. Mana tanah Sultan yang enggak dipakai oleh perguruan tinggi negeri. Akhirnya apa? Akhirnya orang Jogja itu karena visi pimpinannya yang luar biasa, orang miskin bisa sekolah, Mas. Kan ada pendapat seorang ahli menyatakan bahwa orang miskin akan tetap bodoh dan orang bodoh tetap miskin. Bisanya memotong rantai itu dengan pendidikan yang paling bagus. Itu terbukti di Jogja. Kan gitu, Mas? Nah, orang Jogja itu bodoh sepeda sudah bisa kuliah. Orang Magetan, Mas, nggak bisa, Mas. Ya, karena jauh, nggak ada. Walaupun dapat beasiswa, kemudian orang tua harus tetap mengirimkan untuk makan. Berat. Oleh sebab itulah mimpi saya, kemudian saya menggunakan jaringan itu untuk bagaimana perguruan tinggi di Magetan itu bisa berdiri. Gitu. Ya, satu, di sana sudah ada Akademi Kebidanan dan Poltekkes Kesehatan, miliknya Kemenkes, tapi cabang Surabaya. Kemudian saya tanya, kenapa kok nggak bisa berdiri sendiri? Karena jurusannya hanya 2. Nah, kemudian saya diskusi sama direktur di sini, didukung kalau mau berdiri sendiri, Pak. Bayangkan Mas Arief, Jawa Timur bagian barat itu terabaikan, Mas. Saya Pak jenengan lihat, pendidikan negerinya enggak ada. Ya coba bayangkan, semua jauh, semua orang keluar. Ya, sehingga kalau negara itu Magetan itu divisit, Mas. Ya, uang keluar. Nggak dapat berkah dari Pacitan ketika Pacitan ada Pak SBY. Nah, waktu itu kelemahannya. Waktu masih di Jakarta, Pak Witan Diroko ketemu Pak SBY sebetulnya sudah ngajani, mumpung aku jadi presiden, dirikan universitas negeri, tapi tidak bergerak. Saya dengarkan sendiri, Pak Dahlan ada, Pak Anu ada, Pak Parmiadi ada, Pak Joko Suyanto, iya. Cuma nggak direspon. Iya, seandainya saya yang jadi bupati langsung. Saya hanya belajar dari Sultan. Ya. Oleh sebab itu, saya bilang sama teman-teman di sana, begini loh, kita harus belajar dari Sultan. Gitu. Tanah diem aja kayak gini. Ya.
silahkan kalau mau mendirikan perguruan tinggi di Magetan, tak kasih, maunya berapa hektar. Ada ya teman-teman aset. Oh, banyak, aset pemerintah, ya? Banyak. Nah, kemudian kita berjuang ke sana kemari, nanti insya Allah nanti akan ditambah jurusan keperawatan. Bayangkan Mas Arief, kalau misalkan di situ ada Poltekkes Kesehatan, misalkan ada 3.000 mahasiswa aja. Ya, Betapa ya, trickle down effect yang ditimbulkan. Ya. Kemudian tahun ini mulai dibuka, kita punya industri kulit. Yes. Tapi tidak ada sekolahnya, Mas Arief. Ya, kreativitas itu kan dari dunia akademik. Itu SMK nanti atau apa? SMK sudah kita buka. Oke. Nah, sekarang SMK kulit. Kulit. Oke. Jurusan kulit. Gratis. Kita biayai. Ya. Terus kemudian kita ke Departemen Perindustrian, ya alhamdulillah kami kan masih punya jaringan di Jakarta. Kami datang ke sana, kita ini aneh, punya industri kulit tapi tidak ada pendidikannya kulit. Buat dibuka cabangnya Jogja. Tahun ini mulai, walaupun baru D1. Nggak bayar. D1? D1. Nggak bayar gimana caranya? Biayanya dari Kementerian Perindustrian. Wow. Gratis. Dan nanti saya sudah minta tanah berapa? 5 hektar tak kasih buat kampus di sini. Gitu. Kita ini kan pemerintah Mas Arief. Itu kan tanah itu, saya bilang, saya guyon sama teman-teman. Tanah itu kalau dikasihkan pemerintah, itu kan sama dengan keluar kantong kiri masuk kantong kanan. Ya, kecuali kalau tak jual itu silahkan demo, saya tanya gitu. Ini enggak. Ya, ini adalah untuk masa depan. Ya. Nah, gitu. Jadi ya, nah insya Allah nanti tahun ini juga, ini UNESA mulai kapan anunya? Tahun ini? Tahun ini D1 kulit sudah. UNESA, bersama UNESA kan? UNESA katanya Prof. Nur Hasan, insya Allah tahun ini. Kemarin sudah survei sekolah-sekolah mana yang bisa dipakai yang sementara. Jadi Poltekkes, tenaga kesehatan, teknik kulit, ya, sama Poltek kulit, sama UNESA. Wow. Pak, kalau sudah mempersiapkan SDM untuk tenaga kesehatan dengan Poltekkes itu, kemudian apa bayangan atau pikiran yang downstream dari itu dalam layanan kesehatan apa yang dipikirkan, Pak? Jadi gini Mas Arief, kita ini di Madiun, Mataraman di sana ini jauh dari fasilitas. Saya sering protes gitu ya. Kalau ada misalkan dari ITS, dari UNER, kalau pas ke Magetan, kemudian UNESA, saya guyonnya begini. Mari kita, ketika kita ditakdirkan Tuhan untuk mengambil keputusan, ditanya, mari kita membantu Presiden. Pak Presiden tidak akan mungkin memberikan hal yang kecil, tapi kita pikirkan yang kecil. Jangan pamer misalkan perguruan tinggi di Surabaya itu gini. Saya ini mohon maaf kalau boleh protes. Surabaya sama Magetan itu sejajar loh, podo kota Madia sama kabupaten loh. Saya katakan gitu. Tapi kenapa fasilitas semua ngumpul di Surabaya? Universitas negerinya aja 5. Kan nggak ada itu namanya. Gitu. Di luar negeri nggak pernah ada seperti itu. Misalkan saya di Belanda misalkan, sengaja disebar Mas Arief. Ya. Iya kan? Ya, di Jerman. Bahkan di desa-desa. Ya. Gitu. Kenapa? Saya pernah ke Chicago, gitu, ke Northern Illinois University, kampung sekali di luar Chicago, gitu kan? Ya sebetulnya kita bisa meniru gitu. Jadi mari kita ikut memecahkan masalah, jangan ngumpul jadi satu, ya gitu. Sehingga coba kalau guyon saya, merdekanya sama, presidennya sama, pemerintahnya sama, ngapa fasilitasnya nggak sama? Gitu. Oke, kalau kemudian itu terjadi gitu, kira-kira rumah sakitnya Pak Prawoto ini akan memilih Center of Excellence apa? Dengan apa? Jadi begini Mas Arief, saya ini jadi pimpinan daerah, kadang-kadang gitu loh, dengan uang yang kecil itu tidak mungkin kan membangun rumah sakit besar itu tidak mungkin. Demikian juga kabupaten sebelah. Sebab itu ini perlu kerjasama, kemudian diinisiasi, payungi dari pimpinan yang lebih tinggi. Provinsi misalkan. Jadi begini, misalkan Magetan itu ditentukan center excellence-nya apa, Ngawi apa, Madiun apa, Ponorogo apa.
Bayangkan Mas Arief, orang Magetan kalau kena serangan stroke itu hampir tidak tertolong. Hampir, karena dokter sarafnya cuma satu. Kan gitu. Dan bukan subspesialis. Ya. Demikian juga serangan jantung. Gitu. Harus ke Surabaya, harus ke Solo. Nah, gitu ya. Nah, oleh sebab itu padahal sakit itu nggak kena di Semayani. Nah, kalau misalkan kita ditentukan Magetan ini, sudah Magetan selain spesialis dasar, center excellence-nya situ ibu anak, jantungnya Ngawi atau bedah tulangnya Ngawi misalkan gitu. Madiun apa? Kemudian Ponorogo apa? Pacitan. Kan dekat, Mas. Ya, jadi akhirnya masyarakat kita ini ketika sakit kosnya nggak mahal. Oke, di Surabaya misalkan ada BPJS, orang yang nunggu ini kan kos, Mas. Akhirnya bebannya pemerintah lagi, dinas sosial yang harus nyangoni, harus ini, harus ini. Oh, baru jadi beban juga ya? Iya. Gitu. Jadi kalau itu bisa difasilitasi misalkan, itu kan kita bisa fokus akhirnya. Sudah, saya menyekolahkan subspesialis itu hanya untuk anak dan kandungan, misalkan Magetan. Terus nanti Ngawi apa, Ponorogo apa, terus Madiun apa, terus kemudian Pacitan apa, kan gitu. Ya. Oke, kesehatan sudah, pendidikan sudah, ada inovasi, layanan publik sudah. Yang penting kemajuan daerah itu seringkali diukur dari ekonomi. Yeah. Nah, semua kita tahu lah, pasti PDRB tertinggi di Magetan itu pasti pertanian. Betul. Apa yang kemudian mimpinya Pak Bupati untuk pertanian? Ya, jadi begini Mas Arief, kita ini Magetan ini sentra sayur, kemudian sentra pangan, lumbung pangan. Nah, kemudian dan lain-lain banyak. Namun orang kan belum banyak melirik ke sana. Ya, jadi margin keuntungan petani itu sangat kecil, Mas ya, kalau kayak saya itu. Nah, oleh sebab itu kemudian saya mencoba untuk memakai teorinya bakul jamu. Ya. Maksudnya gimana? Ya, gini. Jadi teorinya bakul jamu itu saya waktu kecil dulu masih anak SD gitu. Saya itu bakul jamu obat yang kemudian ceritaan itu, promo itu ya? Promo itu. Teorinya bakul jamu itu kan gini, saya perhatikan ya, waktu SD gitu, sebelum orang jualan obat, dia itu ngundang orang supaya datang. Nah, gitu. Nah, kemudian mau membuat tambur, dung, sulap ya. Sulap, terus apa ini mau sulap ini orang pada kumpul kemudian. Pada waktu kumpul itulah kemudian jualan obat baru. Nah, kan gitu ya, obat. Nah, oleh sebab itu saya juga bermimpi gitu ya. Saya harus wisatanya harus menjadi unggulan. Harus menjadi kuda penarik Magetan. Nah, oleh sebab itu ini harus menjadi fokus utama gitu, di Magetan, supaya orang datang ngumpul. Kalau orang pada datang ke situ, otomatis produk petani itu laku dengan punya sarangan Magetan punya sarangan ya. Punya sarangan. Nah, itu hanya kemudian sayangnya ketika sudah masuk Perpres 80 2019 itu kan ada percepatan pembangunan di Jawa Timur itu adalah kalau Magetan itu punya 3 proyek yang di Perpresnya itu. Sarangan, lingkungan industri kulit, kemudian yang ketiga adalah exit tol. Jadi Mas Arief perlu. Jadi nanti langsung ada extend tol ke Magetan. Nah, saya begini Mas Arief, Magetan ini kabupaten yang paling apes gitu. Kenapa? Guyon aja. Punya stasiun kereta api tapi cilik. Jadi punya kita lewat, tapi nggak berhenti kereta eksekutif. Punya lapangan terbang yang demikian besar, tapi militer, bukan komersial. Dilewati tol tapi nggak ono lawange.
Padahal melewati wilayah ya. Saya kemarin, saya kapan itu minggu lalu, saya dari Jogja ngelewatin tol itu, ada ini wilayah Magetan. Nah, saya agak kaget juga sih, kok ternyata punya wilayah di tol itu. Berapa jauh itu? Berapa panjang? Ya, itu dari Ngawi sebetulnya tidak terlalu panjang, ya. Sekitar 7 kilo. Ya. Dari Ngawi itu sekitar 12, kalau dari Madiun sekitar 10. Berarti nanti punya jalan sendiri, exit dari situ ya? Mestinya dengan Perpres itu begitu, tapi kena COVID ya. Ya, Pak, oke, ini luar biasa lah. Kita harusnya banyak pihak yang kemudian berharap kepala daerah yang inovatif seperti ini pasti akan lama-kelamaan juga akan mendatangkan banyak orang untuk datang ke situ. Nah, apalagi kemudian ada pendidikan. Pendidikan kalau mahasiswanya juga datang dari tempat lain, gitu kan, pasti akan juga menghasilkan punya multiplier effect dan sebagainya. Nah, berarti kan butuh waktu kira-kira sampai 5 tahun ini paling tidak mimpinya apa yang terwujud? Yang harus sudah terwujud 5 tahun dengan pertimbangan kena jeda COVID. Ya. Jadi ada untuk wisata misalkan ada tempat-tempat alternatif selain sarana, ya. Sehingga ada macam-macam lah, tidak hanya di Telaga aja. Kemudian di bidang pertanian saya memperbanyak selain ini tadi ya Mas Arief, margin keuntungan supaya tinggi, juga kita buat embung, ya, memperbanyak. Jadi untuk pengairan, selain pengendali banjir, ya, untuk pengairan. Ketika panen begini ini kan air mengalir gitu aja. Ya, saya pernah begini Pak Bupati, saya pernah ke Magetan, kebetulan ketemu dengan petani, gitu. Kemudian cerita-cerita, saya tanya, lahannya seberapa? Segini, dia bilang nggak besar. Apa yang itu cukup untuk hidup? Kalau untuk makan cukup Pak. Gitu. Karena itu kalau untuk yang lain-lain ya saya harus kerja lain. Kerjanya apa? Ya tukang macam-macam. Terus kalau petani kesulitannya apa? Mereka langsung menyebut pupuk, pupuk subsidi. Nah, ada pikiran nggak misalnya untuk bagaimana pupuk subsidi ini lancar untuk petani? Karena itu menjadi sangat penting sekali bagi petani. Itu menjadi isu nasional, tidak hanya Magetan, Mas Arief. Karena pupuk ini dikendalikan langsung dari pemerintah pusat. Jadi bukan kita lagi. Tapi saya berharap begini, kelancaran dan tidak itu mudah-mudahan saya benar ya. Karena subsidi, di mana-mana kalau subsidi itu pasti ada persoalan. Ya, gitu. Ketika BBM ada subsidi, ada persoalan. Tetapi kalau begitu BBM nggak ada subsidi, ya nggak masalah gitu ya. Itu atau skema subsidinya yang harus diubah. Sekarang gini, sekarang pemerintah itu membuat kartu tani, Mas. Itu bagus. Jadi nanti yang bisa beli itu hanya yang punya kartu tani. Itu menurut saya ini yang mujarab. Tapi saya dengar, saya tanya ke petani itu kan, Pak, katanya mau dibagi kartu tani, tapi sudah dapat belum? Belum. Nah, memang persentasenya tahun kemarin belum dilaksanakan sampai sekarang. Ya nanti kalau kartu tani itu semua se-Indonesia sudah, saya yakin itu akan kemungkinan kecil lah ada penyimpangan gitu. Ada juga beberapa skema. Saya pernah ke China. Jadi subsidi itu tidak diberikan langsung ke petani. Tapi kemudian dengan kartu itu. Cuman kalau petani ini dengan kartu itu beli alat, misalnya alat pertanian, maka kemudian dia mendapatkan harga yang sudah dipotong subsidi. Nah, baru kemudian tokonya ini yang mereimbas di pemerintah ya. Pemerintah, gitu. Sehingga kemudian, nah kita kan subsidi pupuk selama ini kan diberikan kepada produsen. Nah itu yang agak.
Itu yang agak aneh. Ya itulah Mas Arif. Ya. Jadi itu di luar anunya tangan kita gitu ya. Ya anunya itu. Ya, saya senang kalau ada pemimpin yang pernah begini, artinya pemimpin yang berangkat dari bawah sekali gitu. Karena saya dengar